Kan gitu. Iqra aja belum lancar, mau nanti keliling Ka'bah sambil baca pun bagaimana, wong baca aja belum, Iqra aja belum lancar. Maka dahulukan belajar yang fardu. Maka orang mau berdagang itu harus belajar hal-hal kewajiban tentang berdagang. Misal akotnya tidak boleh mengandung unsur riba. Misal seperti itu. Dan sebagainya dan sebagainya. Barangnya harus jelas, maka itu harus dipelajari yang fardu-fardu itu. Maka seperti sebetulnya dalam nikah, orang mau nikah hendaknya ngaji bab nikah minimal yang fardu. Orang mau nikah pertama harus yang mau dinikahi jelas wanita, itu harus. Yang kedua, ya, contoh ya, yang kedua, yang mau dinikahi jelas tidak ada hubungan mahram. Nah, ini kan karena ini jadi syarat. Kalau ini dilanggar, pernikahannya nggak sah. Ya toh. Dinikahi ternyata tiba-tiba masih cucunya, misal kayak gitu. Lah kok iso putu nih, tibae iki putu songko biyen bahe nikah iki istri pertama. Lah awake dhewe tibake sangka istri kepapat, misal kayak gitu, istri keempat gitu. Maka nggak bisa. Ini harus dipelajari. Sebagaimana kita mau sholat, mengetahui rukun-rukun sholat, maka ketika mau nikah harus mengetahui minimal yang wajib-wajib diketahui dalam urusan nikah. Contoh nafkah sing wajib apa? Misal dalam kitab-kitab disampaikan untuk urusan makanan pokoknya, misal berasnya, kalau laki-lakinya itu ekonomi bawah itu 1 mud ya, kurang lebih 6 on kayak gitu. Misal seperti itu harus tahu supaya apa? Nanti suami itu tak kira gak kon ngekei beras, gak bisa. Lah kowe iki arep rabi lho ya. Kowe iki istilahnya itu perkara yang semula dilarang untuk kamu, ini dihalalkan untuk kamu dengan adanya akad. Maka akad ini jadi hal yang harus kamu ketahui dengan seluruh segala konsekuensi dari akad itu. Seperti itu. Maka yang nggak bisa ditawar, yang pokok itu adalah yang urusan fardu itu. Yang urusan fardu. Kalau urusan yang lain, makanya kan istilahnya istri itu selama nafkah yang pokok itu, nafkah. Kalau istrinya ini orang baik-baik loh istilahnya. Selama nafkah yang pokok itu dipenuhi, secara umum tidak ada guncangan urusan rumah tangga, urusan nafkah. Ya. Kalau nafkah batin itu napa niku istilahnya nafkah batin niku, karena kita kadang nafkah batin niku napa niku? Selain yang seperti materi. Selain materi. Oh, kelonan. Lah maksudnya ngeten, maksud kula ngeten. Kula niki belajar kitab fikih menawi nafkah sing ketok mripat nggih niku wonten ukurane. Beras kan wonten ukurane. Mengke lawuhe napa ya menurut kemampuan suamine. Daging niku seminggu ping kalih, seminggu ping sepindah niku wonten nggih to istilahnya kemampuan suamine. Dados wonten ukurane. Lah nek kelonan niku kula mboten pate paham ukurane terus pripun ngeten. Lah lah nggih. Lah maksud kula akhirnya dados kewajiban. Nggih. Dados nggih menawi kita maos hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misal bermalam di tempat Sayyidah Aisyah.
gitu. Bermalam di tempat Sayyidah Aisyah, saat itu giliran Sayyidah Aisyah. Di situ tidak diceritakan Rasulullah mesti mengadakan persetubuhan, tidak. Nah, tidak mesti Rasulullah mengadakan persetubuhan. Maka kalau dianggap persetubuhan itu nafkah batin, gitu, nafkah batin itu kadarnya seberapa? Hanya saja begini, saya tidak mengatakan meskipun ini bukan bagian nafkah seperti beras, seperti lauk dan sebagainya, terus saya tidak mengatakan bukan sebuah kewajiban, tidak. Hubungan suami istri itu ada kewajiban, tetapi judul babnya bukan nafkah. Maksud saya kayak gitu. Jadi kalau judulnya itu bab nafkah, itu karena ada perbedaan. Namanya nafkah, istri yang baik itu mengetahui kemampuan suami. Nalikane suamine kuwi sugih, gitu. Namanya ekonomi kan kadang ya berputar, gitu. Nalikane duweke akeh ya kudune suami kuwi ngekei 2 mut istilahnya. 1 kilo lebih 2 ons. Itu minimalnya ngasih jatah sehari. Dimakan nggak dimakan harus dikasihkan jatah itu. Ini ada ukurannya, gitu. Nah, bab nafkah itu seperti itu. Nanti ada bab kewajiban, tetapi tidak mudah-mudah dimasukkan dalam bab nafkah, dalam bab yang lain. Contoh nggih, suami niku kan enggak, kalau melihat ayatku angfusakum wa ahlikum naro, jagalah keluargamu dari neraka. Berarti kan ya kudu punya meluangkan waktu, ya toh, untuk menasehati keluarganya, ya toh, mengasih arahan kepada keluarganya, mengingatkan kalau mereka sedang melanggar dari aturan Allah sehingga terjaga dari neraka. Ini suatu kewajiban, ya toh, tetapi tidak masuk bab nafkah seperti itu. Jadi ada kewajiban yang masuk bab nafkah, ada kewajiban, ya toh, yang enggak masuk bab nafkah tetapi kewajiban, seperti itu. Tetapi kewajiban. Saged dipaham nggih? Nah, makanya kalau istilahnya si istri, ya toh, si istri memang membutuhkan, ya toh, siraman air dingin, ya toh, di tengah malam. Oh anget nggih. Nggih. Menawi disiram sajare asrep niku. Ya, sajare asrep niku. Nggih. Lah niku memang itu hal lain, tetapi kita tidak memasukkan dalam urusan nafkah, karena nafkah itu nanti berbeda antara orang miskin, orang ekonomi sedengan sama orang kaya. Lah tapi kalau siraman itu kan sama aja. Sugih ra sugih ya. Sedikit siramannya. Kalau miskinnya nggih niku kula mboten ngertos niku. Oh nggih. Niku kula kurang ngertos niku. Nggih. Nggih. Niku kula kurang ngertos niku. Nek wong miskin ngasih banjir-banjir niku kula mboten patek ngertos niku. Oh nggih, nggih. Nek wong sugih kokan pikiran akhirnya ya sithik niku kokan ayahan niku kurang ngertos kula. Nggih. Ini satu lagi kan, ini keterpaksaan karena satu jabatan itu dimaksud juga. Jadi keterpaksaan itu begini. Kan dalam fikih itu yang namanya keterpaksaan, posisi dia itu dipaksa. Dipaksa berarti ada yang memaksa. Maka syarat dikatakan dipaksa dalam kitab fikih itu yang pertama, kemampuan orang yang memaksa untuk melaksanakan ancamannya.
Kemampuan orang yang memaksa untuk melaksanakan ancamannya. Dan ancaman yang diancamkan kepada orang yang dipaksa adalah ancaman yang secara umum tidak akan bisa ditanggung oleh orang yang semisal orang yang dipaksa. Misal contoh, kowe nek gak gelem ngene, duitmu tak jiguk. Kalau kamu tidak mengerjakan apa yang saya katakan, saat ini juga uangmu saya ambil. Uang diambil ini kan relatif, istilahnya bahasanya. Kalau orang yang mau diambil itu sekedar uang 10 juta, padahal dia punya deposito 1 miliar, itu enteng. 10 juta itu enteng bagi orang yang punya deposit gitu 1 M. Ini sekedar diambil 10 juta. Tetapi kalau orang yang memang duitnya cuma 10 juta itu jadi berat. Maka urusan ancaman ini nggak bisa ditentukan harus model begini saja. Itu karena apa yang diancamkan kalau diukur dengan orang yang diancam dengan diukur orang yang mengancam, itu keadaannya berbeda-beda. Keadaannya berbeda-beda. Orang hilang pekerjaan itu berbeda keadaannya. Ada orang yang karakternya wirausaha. Misal dia akan dibakar tokonya. Dia tipe bukan orang suka menyerah. Toko kelontongnya dibakar, dia bisa buka usaha rumah makan di tempat lain dan sebagainya. Ada orang yang bisa usaha cuma 1 tok. Dia nggak punya bakat, nggak punya keterampilan dalam hal yang lain. Kalau keterampilan yang satu-satunya ini dihilangkan, wah dia ngalamat hidupnya itu ya, sekarat lah kayak gitu. Jadi keadaan orang itu beda-beda. Ancaman itu nisbat, kalau dihubungkan dengan satu orang itu beda-beda. Kecuali kalau seperti ancamannya itu dibunuh. Nah itu kan ya baik orang yang melarat atau orang yang nggak melarat itu sama saja kayak gitu. Tapi kalau urusan kehilangan pekerjaan atau kehilangan uang, kemampuan menanggung beban itu orang itu beda-beda. Beda-beda, maka istilahnya nggak bisa dipatok cuma begini, tidak, karena melihat kepada kondisi yang memaksa dan dipaksa itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang orang yang dipaksa, syarat yang kedua pemaksaan itu tidak bisa menghindar ataupun menghadang, menangkis dari yang dipaksakan. Dia lemah, mesti kalah dari yang memaksa. Dari yang memaksa. Kalau orang bisa menghindar, diancam, akan dibunuh, ternyata bisa lari, maka ketika lari mengerjakan suatu pelanggaran, mengerjakan ini dan itu, ya tetap ada konsekuensinya. Karena ternyata dia bisa menghindar. Kecuali kalau tidak bisa menghindar. Syarat yang ketiga, persangkaan kuat dari orang yang dipaksa kalau tidak mengerjakan apa yang diancamkan kepada dia, apa yang dipaksakan kepada dia, dibarengi dengan ancaman tersebut, maka orang yang memaksa pasti akan melaksanakan apa yang diancamkan. Tetapi kalau nggak ada persangkaan kuat, ternyata misal kamu ceraikan istri kamu, kalau enggak besok kamu saya bunuh. Lajik sesuk ae lho. Kok diceraikan hari ini, maka kata-kata cerainya sah. Padahal kalau orang menjatuhkan cerai karena dipaksa dan persyaratan 3 tadi ada semua, itu menjatuhkan kata cerai karena dalam keadaan dipaksa, maka cerainya tidak sah. Tetapi karena tidak memenuhi kriteria 3 itu, diancam, kamu ceraikan istrimu, kalau enggak besok kamu saya bunuh. Mau membunuhnya masih besok. Dia menceraikannya hari
ini. Ancamannya sebetulnya masih besok, bukan hari ini. Lah kok dia hari ini sudah menceraikan istrinya, maka kata cerainya tetap sah. Contoh seperti itu. Saged dipaham nggih? Nah. Makanya kalau cerai, kalau ancaman yang antara orang kaya sama orang miskin itu ya berat dan memang mesti kalah. Misal kalau kelahi kalah dan sebagainya, itu contoh pembunuhan. Tapi kalau urusan nanti kehilangan harta atau dan sebagainya itu relatif, dalam arti kemampuan seseorang terkadang ya saya kehilangan duit sekian ya nggak apa-apa, saya kehilangan pekerjaan ini nggak apa-apa, saya bisa kerja yang lain, itu relatif. Itu relatif. Ustaz, Nggih. satu kasus seperti itu. Nggih. Jadi remaja yang dipaksa kawin oleh bapaknya kawin, tapi dia nggak mau. Nggih. Ancaman yang diberikan adalah kalau kamu nggak mau kawin sama dia, kamu akan saya hapus dari akte keluarga, sehingga dia akan kehilangan sana keluarga. Tapi dia lakukan itu. Nah sekarang kan dia tidak punya keluarga, kan dia tidak punya ayah maksudnya, karena dia tidak diakui oleh keluarganya. Terus status ini seperti apa orang? Jadi kalau kirim doa itu masih diterima atau tidak? Kalau ke ayahnya sudah nggak mau menerima bahwa dia sudah tidak dianggap sebagai anaknya. Kasusnya seperti ini. Gimana Ustaz? Kalau urusan ancaman, sebetulnya pada kasus ya toh, orang tua menikahkan paksa atau menolak paksa tidak menikahkan, itu ada persyaratan. Kemarin sudah sedikit kita singgung gitu. Contohnya syarat itu orang tua berhak memaksa anak perempuannya untuk menikah dengan si A, si B, itu ada syarat kufu sebanding. Kalau tidak ada kufu, tidak ada kesebandingan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita, maka sang ayah tidak berhak memaksa. Dan ini tidak dilegalkan oleh syariat. Nah, kalau tetap mengerjakan seperti itu, sang ayah melakukan pelanggaran. Gitu. Sang ayah melakukan pelanggaran. Ketika ini ditanyakan dalam kacamata Islam, gitu, ini sang ayah melakukan pelanggaran. Adapun penghapusan dari catatan itu dari sudut pandang agama ya tidak berlaku dari sudut pandang agama. Ya toh. Anak ya tetap anak. Kalau itu anak ya tetap anak. Gitu. Nggak ada mantan anak. Mantan istri ada, tapi nggak ada mantan anak. Mantan suami ada, tapi nggak ada mantan ayah. Nggak ada. Gitu. Nggak ada mantan mertua dalam nisbatnya, tidak ada hubungan baik lagi dengan dia, nggak ada. Meskipun kita bercerai dengan sang istri, mertua kita tetap mahram kita. Tetap mahram kita, orang yang punya hubungan khusus dengan kita, yang sampai mati kita nggak boleh menikahinya. Kita sudah menikahi anaknya, andaikan dengan sang anak itu mati, tetap ibunya, istri kita, yang kita sudah bercerai dengan istri, sampai mati kita nggak boleh kita nikahi. Jadi nggak ada mantan untuk ibu mertua, seperti itu. Jadi istilahnya kalau dalam hubungan agama, ketika hubungan itu sah menurut agama, maka tulisan apapun itu tidak akan merubahnya. Itu secara sudut pandang agama, seperti itu. Beliau yang masalah dia belum paham karena belum mati terus menikahi dua istri. Kamu tahu hukumnya bagaimana proses selanjutnya? Kalau menikahi kakaknya dulu, habis itu menikahi adiknya, maka nikah dengan adiknya nggak sah. Maka nikah dengan adiknya tidak sah, karena ini diketahui mana yang
mana yang dulu, mana yang belakang. Ya bukan. Terserah, mana yang belakang itu tidak sah. Nggak harus adiknya dulu atau kakak dulu, bukan. Karena umumnya itu nikah itu kakaknya dulu. Kalau di Jawa kan biasanya kan jadi pembicaraan. Mbak Egung. Kalau istilah turun ranjang itu seorang laki-laki istrinya meninggal atau bercerai, kemudian menikahi adik istri, itu namanya turun ranjang. Ya boleh toh, boleh. Kan kalau istrinya mati kan berarti sudah nggak punya istri, ganti nikahi adiknya, ini namanya turun ranjang. Atau dengan sang kakak misal cerai, setelah itu nikahi si adik, ini namanya juga kadang disebut dengan turun ranjang. Atau kalau naik ranjang, semula istrinya adalah sang adik mati, ganti nikahin kakak. Harus bukan istrinya dulu. Nah, entah dengan dicerai ataupun bukan istrinya lagi saat itu karena sudah mati, seperti itu. Ada satu kasus ini Ustaz. Nggih. Teman saya ini kan ijazah pakai adiknya, namanya itu Nggih. misalnya Ahmad, adiknya Ragil. Nggih. Kemudian ini menikah atas nama Ragil, sehingga istri ini menanyakan pada Ustaz. Nggih. Berarti kan bukan namanya, nama aslinya kan Ahmad. Karena pakai ijazah adiknya Ragil, maka dikatakan nggak sah. Maka istrinya minta cerai. Gimana ini cara menjawabnya? Itu maksudnya surat nikah ya? Kaitan sama surat nikah. Jadi namanya Ahmad, tapi dia pakai ijazah adiknya Ragil, sehingga pernikahannya itu atas nama adiknya, bukan atas dirinya. Yang itu Ragil yang suaminya Ragil itu. Nah, makanya istrinya kan minta cerai karena itu atas nama adiknya, jadi pernikahannya itu nggak sah gitu. Jadi begini, ya toh. Nikah itu ada kalanya ya toh, orangnya itu memang tertentu, dalam arti begini. Saya nikahkan engkau dengan putri saya ini. Saya nikahkan engkau dengan putri saya ini. Misal apa, orang tua dari wanita itu menunjuk putri saya ini Khadijah dengan mas kawin sekian-sekian, padahal namanya Aisyah. Tetapi karena ini ada walinya menyebutkan putri saya ini, maka yang jadi dengan wanita yang disebutkan oleh wali, meskipun wali saat itu salah sebut nama. Meskipun wali salah sebut nama. Jadi tetapi memang wali memaksudkan pernikahan mempelai laki-laki ini dengan anaknya yang ini gitu loh. Dengan anaknya yang ini, bukan yang lain. Meskipun saat itu salah sebut nama. Gitu saja. Itu tetap sah secara sudut pandang agama. Kayak gitu. Ini kasusnya. Jadi dia umurnya kan tua, Nggih. masuk pegawai negeri, supaya masuk pakai ijazah adiknya. Nggih. Nggih. Sehingga Nggih. pernikahannya itu atas nama adiknya itu. Nggih. Adiknya masih hidup Pak ya? Nggih. Ini hanya pinjam lama dan Pinjam Maka lama. istrinya ini nggak terima gitu. Nggih. Jadi begini. Kasus lah iya. Pernikahannya sahabat tidak. Kalau memang yang dimaksud mempelai lakinya itu ditunjuk si ini, mempelai wanitanya si ini, meskipun saat itu terjadi kekeliruan salah sebut nama, itu tidak masalah, tidak masalah. Berarti sah ya. Sah. Ustaz, turun rembuk. Karena anggota saya pernah ada begitu, sehingga Iya. kita berikan
berikan alternatif alias. Nah, biasanya memang alias. Alias. Nggih. Hindarkan namanya jadi walaupun nama adiknya, bapaknya, simbolnya. Iya. Sekedar alias. Nggih. Nama aslinya dimasukkan, Nggih. alias nama adiknya. Itu Dan memang saya tahu praktek langsung menggunakan nama alias. Makanya biasanya, maka tadi saya katakan itu berkaitan dengan surat menyurat KUA atau surat nikah dan sebagainya. Karena kalau menggunakan seperti itu, ketika ijab kabul, nanti ketika tidak sesuai dengan yang tertulis itu akan menggunakan alias. Karena alias itu akan memaksudkan yang dimaksud manten yang ini, meskipun penyebutan namanya menggunakan ini, yang lain itu. Karena itu biasanya dilakukan istri. Nggih, kayak gitu. Bukan istri kalau terima pensiun nanti. Nggih, nggih. Aliasnya dia akan terima sah. Nggih. karena istri mengungkui dari kata-kata Ustadz yang ditanya itu tadi. Nggih. Setelah itu. Nggih. Saya kan jawabnya seperti yang Ustadz jawab itu. Nggih. Dulu. Yang jawaban yang mana? Ya ini boleh. Oh, nggih. Boleh. Jadi maksudnya tetap pernikahan itu bisa sah karena prakteknya menggunakan alias. Misal contoh nggih, contoh. Kadang orang itu ada nama hijrah. Nama hijrah itu jelas nanti beda dengan nama di akte kelahiran. Sedangkan KUA itu mengeluarkan surat nikah sesuai akte kelahiran. Kenalnya si istri karena kenalnya di pondok itu nama hijrahnya. Maka itu kadang perlu juga dikasih tahu si istri, ya toh. Yang ditulis di akte di surat nikah itu nama sesuai akte kelahiran. Ketika akad nikah menggunakan nama hijrah, misal gitu, itu biasa terjadi. Makanya biasanya ada alias itu. Sampun nggih? Nggih. Kalau ada kasus seperti ini kan tahu jawabnya. Nggih. 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 Nggak bisa jawab. Nggih. Kita kan sudah berkelana sih. Nggih. Kecuali tadi kakaknya nggak seizin adiknya ya. Kakaknya nggak seizin adiknya. Adiknya itu lapas adiknya. Lah bukan seperti itu. Namanya pernikahan itu kan wali, calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan itu jelas. Ini bukan masalah izin dan tidak izin dengan menggunakan nama, karena nama itu cuma alias. Contoh begini, nanti kadang kita itu repot kalau misal nama kakaknya Ahmad, adiknya juga Ahmad. Ini kan nggak perlu izin juga. Dan enggak gitu. Hanya saja Ahmad yang di mana, Ahmad si kakak atau Ahmad si adik, itu perlu kejelasannya di situ. Maka menggunakan nama yang tertulis sesuai akte kelahiran, kemudian waktu akad itu kan untuk menjaga kehormatan manten laki-laki dengan manten perempuan, karena sudah kondang misal di madrasah atau apa, itu nama hijrahnya. Misal nama hijrahnya itu misal Ahmad Faruqi gitu. Padahal nama akte kelahirannya misal Suwito, misal gitu. Nah, itu sudah terkenal ini Pak Kiai Ahmad Faruqi gitu. Maka ketika akadnya disaksikan banyak orang, tetap menggunakan nama hijrah. Gitu. Meskipun tertulis nanti di akte kelahiran itu nama di surat nikah itu sesuai nama akte kelahiran Suwito itu. Seperti itu. Jadi memang itu sudah diketahui oleh pihak yang berkaitan langsung. Kalau urusan namanya mirip adiknya atau mirip kakaknya atau mirip apa, ya namanya ini alias. Tetapi yang dimaksud mantennya ya yang itu gitu loh, bukan yang lain. Yang ini itu sudah jelas. Angka tukah ya kepada orang yang diajak ngomong. Kemudian anaknya ya memang anaknya yang ini gitu. Seperti itu. Nggih. Sampun nggih. Satu lagi. Oh nggih. Kasus itu juga. Nggih. Lagi menikah ya. Menikah dengan si A.
Nggih. ijab kabul dengan si A. Pada Nggih. waktu hari perkawinan si A sakit, Nggih. digantilah dengan si B kakaknya. Nggih. Jadi yang duduk di pelaminan itu si B dengan itu. Begitu itu digiring ke malam pertama celentung, boleh nggak dipilih walaupun pinggir-pinggirnya aja, nggak sampai masuk lah kalau dia pinggir-pinggirnya aja lah. Nggih mboten angsa. Tapi itu kan dia dalam perkawinan dalam pelaminan, katanya sah kalau sudah bersanding. Akotnya misal namanya Dewi, nikahnya sama Joko. Nanti mempersandingkan. Dewinya sakit. Nah, Dewinya sakit. Kalau kamu pacar besar, Kan begini, besok begini. Akadnya dulu. kalau memang Dewinya sakit, ya dijelaskan kepada orang yang datang, manten perempuannya nggak bisa datang karena sakit. Ini bukan hanya wakil, bersandingnya itu kan nggak pas menurut sudut pandang agama. Lawang yang halal untuk dipegang sama Joko itu kan Dewi, bukan Desi, gitu loh misalnya toh. Yang didandani kok Desi, gitu. Itu ya jelas Desi itu bukan wanita yang halal untuk Joko. Lah kan nggak boleh kakak beradik itu tadi. Kalau dapat kakaknya nggak boleh sama adiknya. Kalau sudah sama adiknya nggak boleh sama kakaknya. Kan seperti Darurat itu nggak bisa. dan Akhirnya sakit. ya dijelaskan adiknya sakit. Ya gitu saja. Ini resepsi nggak memajang manten. Ini resepsi cuma makan-makan saja karena mantennya sedang sakit, kayak gitu. Ini seperti kasus yang diceritakan itu. Jadi Iya. ketika resepsi pernikahan dan ijab ini Iya. berangkat tugas. Iya. Akhirnya yang diijabkan ya adiknya itu dengan memajang fotonya si kakak ini. Boleh nggak seperti itu? Akad nikah itu begini. Akad nikah itu bisa langsung dengan mempelai laki-laki, bisa dengan orang yang mendapatkan perwakilan dari mempelai laki-laki. Itu boleh, Ustaz. Kalau menerima kabulnya, menerima ijab atas nama orang lain karena mewakilkan boleh. Tapi yang permasalahannya itu mempersandingkan itu loh. Gitu. Mempersandingkannya ini bukan suami istri gitu loh. Ini bukan suami istri itu yang tidak boleh. Apa meneh nutuli niku mau ya toh. Sah ya, Ustaz? Lah tok Berarti sah ya di Ustaz, seperti itu tadi. di sana kan ada ulama juga. Nggih. Kita koordinasi sama ulama. Nggih. Katanya ulama boleh. Nggih. Nah, jangan sampai masuk betul pinggir-pinggir. Jadi begini. Andaikan saya aslinya saya yang nikah sama orang yang namanya misal gitu, Hafsah gitu. Saat hari kesepakatan akad saya sakit keras. Tapi saya bisa ngomong gitu. Kemudian saya bilang ke adik saya, kamu terima ijabnya walinya Hafsah, tetapi kamu menerima bukan untuk diri kamu. Kamu wakil saya menerima ijabnya Hafsah dari walinya. Maka bisa. Nanti yang menerima ijab kabul saat akad itu adik saya, tetapi adik saya cuma sebagai wakil saya menerima ijabnya. Manten aslinya tetap saya, karena saya nggak bisa datang. Jadi seperti itu. Nah, iya. Nggih. Ini kasus begitu tuh terjadi di Nggih, maka ya memang nggih, makanya itu tadi sampai bahkan kasus nikah antara adik kakek dengan cucu dan sebagainya memang terjadi di masyarakat. Tetapi bagaimana setelah kita tadi mengetahui apa yang pokok harus diketahui adalah yang fardu. Jadi setiap orang mau melakukan aktivitas minimalnya yang harus
yang fardu, yang berhukum wajib, ketika aktivitas itu harus diketahui oleh seorang yang akan melakukan aktivitas itu. Mau nikah harus tahu kewajiban suami apa, yang wanita juga harus tahu kewajiban istri apa. Nanti jangan sampai istri bilang, tak kira ngene iki ogak pure ya toh. Pure itu nusus, kalau bahasa Arabnya itu nusus, ngemohi ya toh. Tak kira berbuat seperti itu tuh bukan bagian dari ngemohi bojo ya toh. Mau diambung ya toh. Waktu adus bojone pengen delok ya malah dikunci, misal kayak gitu ya toh. Lho kan niku istilahnya nek memang bojone pengen gitu nggih saged to. Lah kok sing wedok ngemoh niku kan asline kan bagian saking pure gitu. Bagian ngemohi bojo. Lah mengke jangan sampai pihak perempuan tak kira enggak termasuk pure kuwi yo nggur diajak setubuh moh tok kuwi lho, bukan. Ngemohi bojo itu macamnya itu macam-macam kayak gitu. Jangan sampai seperti itu karena sebelum nikah belum ngaji bab nikah. Minimal yang dikaji adalah yang wajib. Harus dia laksanakan apa. Oke. Sekarang kan banyak itu pakai wedding itu Ustaz. Belum nikah sudah bersentuhan rangkulan untuk pajang itu. Wedding. Foto pre-wedding. Kalau fotonya itu praktek langsung, ya toh, maksudnya belum nikah, ya toh, bergandengan nggak boleh. Tapi kalau editan, aslinya nggak bergandengan langsung, itu lain lagi, itu lain lagi. Sekarang ya langsung itu Ustaz. Nah, kalau langsung nggak boleh. Dosa ustadznya ya. Kenapa? Kalau izinnya begitu, yang Pre-wedding sampai boleh gitu. perkawinan saya sebutkan tadi itu, karena ada ustadznya juga. Kata ustadznya boleh. Iya. Yang dosa ustadznya. Iya. Tapi yang enak prajuritnya. Lumayan dia dapat 2. Ya bukan lumayan dapat 2. Lah katanya cuma nutuli kok dapat gimana? Oh, meskipun tutul-tutul. Ya dia juga dosa. Hanya saja begini. Dosa dia itu kan akibat salah dari keterangan itu. Nah, nanti yang memberi keterangan itu ya juga kena dosanya gitu. Nah ini yang saya katakan tadi awal itu Pak. Iya. Ustaz, keterbatasan ilmu. Mungkin ustadznya nggak ngerti soal itu. Nah, makanya kan ya termasuk ujian umat akhir zaman itu gitu. Memberi amanah kepada yang bukan ahlinya itu loh. Nah, itu suatu fitnah akhir zaman. Jadi orang kadang sekarang ketika pecinya putih mudah dipanggil ustad. Maka nun sewu aslinya kalau ustad itu kan istilahnya kalau namanya kita dokter itu kan dia keluaran dari universitas kedokteran mana itu kan ada lisensinya. Kalau ustad tidak ada. Ya. Ada lisensinya. Ada. Saya ngaku saya ustad boleh. Iya. Tetapi kan bagi orang yang cerdas ini mau menyebut ini ustad jenengan rumin ngaos ten pundi niku mesti kayak orang ngaku dokter, kita nggak mudah percaya ini dokter. Itu bagi orang yang cerdas, ketika ada orang ngaku dokter nggak mudah langsung percaya dulu belajarnya di universitas kedokteran mana. Nah, nanti begitu juga seorang ustadz gitu. Kadang kalau di luar itu karena ya ada unsur penipuan sebagian nggak gitu. Nanti bagi orang yang cerdas, ini Anda dulu ngajinya di mana? Ya semua kasus. Kadang ada orang anak muda pakai baju doreng, ngakunya mungkin TNI anggota apa dan sebagainya. Maka bagi orang yang cerdas, Anda dari kesatuan mana? Itu pertanyaan yang mudah. Nah, nanti dari kesatuan itu kalau kita ingin mendapatkan informasi nanti jelas. Ya mungkin mungkin ada seorang pernah mondok misal di satu pondok pesantren, tapi nggak lulus. Cuma 1 tahun nggak lulus ya toh.
ilmunya itu ya baru masih dangkal ya toh. Nah, kemudian pulang dan sebagainya dipanggil ustadz atau ngaku ustadz. Maka secara umum itu ya orang itu bisa bicara ilmu kesehatan sebab sering banyak baca buku kesehatan, sehingga seakan-akan kalau bicara kesehatan itu memukau fasih dan sebagainya. Tetapi kalau dia nggak sekolah kedokteran, dia tidak ada rekomendasi jadi dokter. Kalau membuka praktek ya kedokteran, bisa dilaporkan ke pihak berwajib ini. Seperti ini unsur penipuan. Makanya ya bagi kita hati-hati itu seperti itu. Karena fitnah akhir zaman itu termasuk terkadang orang itu menyerahkan amanah kepada yang bukan ahlinya, kayak gitu. Minta ngijabne kepada seseorang, padahal orang itu belum ahli dalam ngijabne. Orang mau mengijabkan mantan yaitu tadi harusnya menanya, harusnya menanya ini hubungannya apa, memang betul nggak ada hubungan mahram, begini-begini itu diurus, Ini perempuannya itu janda atau perawan, sudah pernah nikah atau belum. Kalau janda ini pisah dengan suami karena suaminya meninggal atau apa. Kalau perceraian atau karena meninggal sudah lewat masa iddahnya belum. Lah kalau belum lewat masa iddahnya bikin akad nikah ya jelas nggak sah juga. Maka kadang orang itu meminta mengijabkan kepada seorang, tapi orang yang mengijabkan itu kurang ahli dan sebagainya. Maka penting bagi kita itu mengembalikan kepada jalur yang benar, menyerahkan suatu amanah kepada yang ahli. Mugi-mugi kita saged mendhet faedahipun. Mugi-mugi Allah tampi ndadosaken asbab hidayah kebukaipun sedaya kesainan al barokah terpun sedaya kawanan kecelakaan kangge diri kita, keluarga kita, keturunan kita, saudara kita, kerabat kita, tanggi kita, ahli kampung kita, rencang-rencang kita, masuk alam. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah hamdi, subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.